Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Jelang Piala Dunia U17, pasukan Bima Sakti makin semangat dapat dukungan pemain asing di Eropa. Para pemain tim nasional Indonesia U17 senang mendapatkan suntikan motivasi dari pemain belakang timnas Jepang, Ko Itakura. Salah satu pemain timnas U17, Habil Abdillah pun bercita-cita mengikuti langkah Itakura bermain di Eropa. Melalui dukungan dari Itakura tersebut, para penggawa timnas U17 diharapkan bisa semakin bersemangat ketika menghadapi Piala Dunia U17 tahun 2023. Timnas U17 Indonesia mendapatkan suntikan motivasi dari Ko Itakura, pemain bertahan Borussia asal Jepang. Pada sesi ini, Itakura berbagi pengalamannya saat mulai bermain di Jepang hingga sampai ke benua Eropa. Tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia.habilabdillah. Pemain Timnas Indonesia U17 merasa senang dapat suntikan motivasi dari Itakura. Habil mengaku punya cita-cita untuk mengikuti langkah Itakura bermain di Eropa. Pasti senang ketemu pemain Asia yang bermain di Eropa, bermain di Liga Top. Semua pemain Indonesia pasti ingin bermain di Eropa. Saya insya Allah bisa mengikuti, harap Habil. Cerita tersembunyi di balik karir Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy. Dinamika ruang ganti Tokyo Verdy seolah menghadirkan cerita tersembunyi di balik karir Pratama Arhan. Minimnya bermain hingga dugaan dijadikan alat marketing oleh klub menjadi hal yang paling menonjol dalam beberapa pekan terakhir ini. Sejak kabar Pratama Arhan resmi pindah ke Tokyo Verdy pada Februari tahun 2022, penikmat sepak bola di tanah air begitu antusias. Tak sedikit dari penggemar yang langsung mengikuti akun media sosial klub divisi kedua Liga Jepang tersebut J2 League. Setahun berselang, tak ada perubahan yang terjadi. Pratama Arhan tetap setia menjadi penghangat bangku cadangan. Sontak saja, hal ini membuat penggemar sepak bola di tanah air meradang. Kesabaran penggemar untuk menyaksikan Pratama Arhan mendapatkan menit bermain yang lebih bersama Tokyo Verdy seolah sudah terkikis. Hingga akhirnya mereka beramai-ramai menggeruduk akun media sosial Tokyo Verdy @TokyoVerdy. Bahkan tak sedikit yang meminta untuk menekan tombol unfollow. Wajar jika penggemar sepak bola di Indonesia begitu kesal dengan klub Jepang tersebut. Lantas apa yang membuat Pratama Arhan minim dapatkan kesempatan bermain? Bek timnas Indonesia yang memiliki lemparan roket itu diduga hanya dijadikan sebagai alat marketing oleh Tokyo Verdy. Hal itu diungkapkan Ben Griffiths selaku pengamat sepak bola asal Australia saat rumor mengenai kepindahannya ke Suwon FC di Liga Korea Selatan muncul. PSIS Semarang siap keluarkan uang transfer demi dapatkan Ramadhan Sananta dan berduet bersama Carlos Fortes. PSIS Semarang sudah mulai bersiap untuk menyambut putaran kedua Liga 1 2023 tahun 2024. Salah satunya berencana untuk mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer. Salah satunya adalah striker Persis Solo, Ramadhan Sananta. Untuk mendatangkan Sananta tentu tidak mudah bagi PSIS. Pasalnya, ex-striker PSM Makassar itu masih terikat kontrak bersama Persis sampai akhir tahun 2025. Namun demikian, PSIS tidak menyerah untuk mengejar Sananta. Bahkan, PSIS siap mengeluarkan biaya transfer untuk mendapatkan striker timnas Indonesia itu. PSIS Joyok Sukawi mengatakan Sananta merupakan striker terbaik di Indonesia. Menurut Transfermarkt, Sananta mendapatkan bayaran sekitar 4,5 miliar rupiah di Persis. Mungkin PSIS cukup berani mengeluarkan uang lebih untuk mendatangkan Sananta ke Jatidiri. Dengan hadirnya Sananta nanti, PSIS bisa menggunakan formasi 2 striker
di mana Fortes dan Sananta berada di ujung tombak. Yoyok tidak bisa membayangkan apabila Fortes bisa berduet dengan Sananta di lini depan PSAS. Tentu saja ini akan membuat lini belakang tim lawan gemetar. Sudah dididik dari timnas U19 Indonesia, gelandang hasil eksperimen Shin Tae-yong siap debut di timnas Indonesia. Arhan masuk dalam daftar 25 pemain yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN. Dia sebelumnya jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Diprediksi ini adalah langkah pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan menit bermain pada pemain mudanya. Dia tampil penuh sejak menit pertama saat melawan timnas U23 Taiwan dan Turkmenistan. Arhan bermain penuh dalam 90 menit dan tidak diganti selama pertandingan. Selain itu, posisinya juga berubah dari gelandang serangan menjadi gelandang tengah. Keputusan Shin Tae-yong bisa dibilang tepat karena permainan Arhan cukup solid saat mendapatkan kepercayaan di lapangan jauh. Sebelum ke timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah mencium bakat Arhan VK. Arhan saat itu bermain di Piala AFF U19 tahun 2022 dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Sukses mencuri hati Shin Tae-yong, Arhan kemudian dibawa ke timnas U20 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U22-023 demi persiapan yang matang. Pemain muda ini menjalani tensi jangka panjang di bawah didikan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Bisa dibilang dia adalah satu pemain yang ditemukan Shin Tae-yong dan terus dibawa berkembang melalui timnas kelompok umur. Vikas, laga timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dipindah ke SUJBK. Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaringge SJ, Palembang. Namun, hingga hari ini, Palembang masih dikepung kabut asap dari kebakaran hutan. Mark Klok DKK sendiri akan menjalani pertandingan di Stadion GSJ pada 12 November mendatang. Setelah kondisi yang tidak memungkinkan, laga ini akhirnya dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dipindahkan ke Stadion JBK. Laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Sementara laga internasional ini mensyaratkan agar tidak ada sekecil apapun gangguan. Tambahnya, kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Sedih kita ini yang ketiga kalinya kita Palembang batal jadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional. Yang pertama Piala Dunia U20, yang kedua event U17, dan ini yang ketiga babak pertama kualifikasi Piala Dunia.